Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai konsep berpikir sejarah. Nah, ini adalah salah materi kelas 10 di kurikulum Merdeka. Oke, jadi gimana caranya konsep berpikir sejarah? Seperti konsep memikirkan masa lalu dengan benar ya. Nah, konsep memikirkan masa lalu dengan benar setidaknya itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara diakronik, yang kedua dengan cara sinkronik. Oke, coba kita bahas satu-satu benar ya. Oke, kalau diakronik yaitu mempelajari sejarah dengan pendekatan waktu. Lah iya, emang sejarah berhubungan dengan waktu. Tapi diakronik ini menjabarkan bahwa peristiwa sejarah meluas dalam waktu, menyempit dalam ruang. Jadi yang ditonjolkan adalah dimensi waktunya. Nah, diakronik ini biar gampang pelajarinya ada dua unsur, yaitu yang pertama unsur kronologis, yang kedua unsur periodisasi. Nah, berpikir secara kronologis yaitu bagaimana kita memikirkan peristiwa masa lalu secara runtut, teratur, dan berkesinambungan dalam menyusun peristiwa tersebut. Oke, untuk unsur kronologis ini kemungkinan kita sering dengar ya. Oke, yang kedua dengan cara periodisasi, yaitu pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembentukan waktu. Jadi ada pengklasifikasiannya nih, nggak sembarang asal memanjang saja. Oke. Seperti contoh seperti ini. Nah, cara yang kedua dalam memikirkan masa lalu yaitu dengan cara sinkronik. Metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya di sini adalah meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Yang artinya apa? Mempelajari suatu peristiwa sejarah dengan segala aspeknya dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini konsep ini memiliki kajian yang mendalam dengan mendeskripsikan dan menganalisis sebuah peristiwa sejarah. Jadi, contohnya aja nih, kita menganalisis sebuah peristiwa ini, Reformasi 98. Jadi yang kita kaji di sini apa yang terjadi di masa itu, bagaimana proses peristiwanya, dampaknya apa. Jadi kita mengkaji secara mendalam dalam proses sejarah tersebut. Nah, sekarang coba kita belajar mengenai pendekatan sinkronik dalam sejarah. Bagaimana kita menganalisis sebuah peristiwa sejarah. Jadi nanti coba kita lihat aksi anak-anak ini dalam belajar menganalisis sebuah peristiwa sejarah. Oke, tetap stay di sini. Wajah ya. Jadi bahan yang kita gunakan untuk belajar kali ini adalah kartu sejarah yang memiliki barcode, dan nanti ketika di-scan akan terhubung ke YouTube untuk media pembelajarannya. Jadi sinkronik itu meluas dalam ruang, guys. Jadi hanya satu waktu tertentu yang dikaji. Oke. Nah, setelah presentasi, siswa akan melakukan refleksi melalui Google Form yang telah dibagikan. Oke, jadi gimana? Udah paham mengenai cara memikirkan masa lalu dengan benar? Jadi, sejarah nggak hanya tentang hafalan tokoh, tahun, tempat, tapi bagaimana kita memaknai peristiwa masa lalu buat dijadikan pelajaran hidup. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa-masa sebelumnya, tapi kita bisa memperbaiki masa depan dari mempelajari masa lalu. Gokil. Oke, itu dia untuk materi hari ini, guys. Jadi sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao. Jangan pernah meninggalkan sejarah.